warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edukasi kami yang berjudul Sejarah Psikologi dan Aliran Kontribusi Ibnu Sina dalam Psikologi Islam. Video ini merupakan bagian dari tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Sejarah Psikologi dan Aliran di bawah bimbingan Ibu Herliana Isnaini, MPSI Psikolog. Ini disusun oleh kami kelompok 3, ada Abidan Fanajla dan saya sendiri Anindita Aludia Tamirabel. Dalam video ini, kita akan menelusuri kontribusi luar biasa dari seorang tokoh besar dalam dunia Islam, yaitu Ibnu Sina. Ia bukan hanya seorang filsuf dan ilmuwan, tetapi juga pelopor dalam memahami jiwa manusia melalui perspektif Islam. Mari kita mulai perjalanan ilmiah ini. Sejarah mencatat bahwa pada masa keemasan Islam, sekitar abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, dunia Islam menjadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Di masa inilah muncul banyak ilmuwan muslim yang tidak hanya meyakini ilmu dari peradaban Yunani atau Romawi, tetapi juga mengembangkannya secara kritis dan kreatif. Dalam bidang psikologi, para ilmuwan muslim mulai mengeksplorasi hakikat jiwa manusia, hubungan antara tubuh dan pikiran, serta peran spiritualitas dalam kesehatan mental. Mereka juga membangun institusi seperti rumah sakit jiwa pertama di dunia, salah satunya di Baghdad, dan menerapkan pendekatan holistik dalam penyembuhan seperti menggabungkan obat, musik, doa, dan terapi bicara. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam bidang ini adalah Ibnu Sina, yang pemikirannya akan kita pelajari lagi lebih dalam. Ibnu Sina yang juga dikenal dengan nama Avicenna di dunia barat, lahir pada tahun 980 Masehi di Bukhara, wilayah yang sekarang termasuk dalam negara Uzbekistan. Ia dikenal sebagai sosok jenius yang menguasai banyak bidang ilmu sejak usia muda, mulai dari kedokteran, filsafat, matematika, hingga astronomi. Karya monumentalnya Al-Qanun fi al-Tibb atau The Canon of Medicine menjadi rujukan utama dunia kedokteran selama berabad-abad, bahkan hingga masa Renaissance di Eropa. Namun tak banyak yang tahu bahwa Ibnu Sina juga memberikan kontribusi besar dalam kajian psikologi melalui karyanya yang lain, yaitu kitab Al-Shifa atau The Book of Healing. Dalam kitab tersebut, Ibnu Sina membahas jiwa manusia secara filosofis dan ilmiah, serta menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi mental berkaitan erat dengan kondisi fisik dan spiritual seseorang. Menurut Ibnu Sina, jiwa atau nafas bukanlah sesuatu yang tunggal dan sederhana. Ia membagi jiwa ke dalam 3 tingkatan, yang masing-masing mencerminkan fungsi dan kapasitas yang berbeda. Yang pertama, ada nafas nabatiyah, artinya jiwa tumbuhan. Ini merupakan aspek paling dasar berfungsi untuk pertumbuhan, nutrisi, dan juga reproduksi. Yang kedua, ada nafas hayawaniyah, artinya jiwa hewan. Ini mencakup kemampuan bergerak, merasakan emosi, dan menangkap persepsi melalui panca indera. Dan yang terakhir, nafas insaniyah, artinya jiwa manusia. Nah, ini tingkat jiwa tertinggi yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Karena apa? Karena melibatkan akal, pemikiran, dan juga moralitas. Ibnu Sina juga membuat klasifikasi antara persepsi eksternal dan persepsi internal. Kalau persepsi eksternal itu seperti penglihatan dan pendengaran. Kalau persepsi internal itu yang mencakup imajinasi, pemahaman, dan memori. Menurutnya, gangguan mental itu terjadi jika adanya ketidakseimbangan antara kondisi fisik dan spiritual seseorang. Ia menyadari bahwa emosi negatif seperti kecemasan atau kesedihan dapat memicu penyakit fisik. Nah, gagasan ini dikenal sebagai gangguan psikosomatik dalam psikologi modern. Dengan demikian, ia telah memulai dasar pemikiran psikologi kesehatan jauh sebelum istilah itu muncul. Pemikiran Ibnu Sina tak hanya penting dalam sejarah, tapi juga relevan hingga saat ini. Konsep tentang keseimbangan antara tubuh dan jiwa itu sejalan dengan pendekatan biopsikososial yang menjadi dasar praktik psikologi kontemporer. Penjelasannya tentang persepsi internal bahkan bisa dianggap sebagai pendahulu dari psikologi kognitif yang baru berkembang di abad ke-20-an. Sementara itu, pendekatan holistik yang menyatukan dimensi medis, psikologis, dan spiritual sangat sesuai dengan praktik psikoterapi Islam yang kini mulai banyak dikembangkan. Ibnu Sina menunjukkan kepada kita bahwa ilmu dan agama bukanlah 2 hal yang harus dipisahkan. Justru ketika keduanya dikolaborasikan secara harmonis, kita bisa memahami manusia secara utuh, bukan hanya sebagai makhluk biologis tapi juga spiritual.
Demikianlah pemaparan singkat kami mengenai kontribusi Ibnu Sina dalam psikologi Islam, yang membuktikan bahwa warisan pemikiran Islam sangat kaya dan mendalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah dan perkembangan psikologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.